rekan-rekan semua, selamat siang. Selamat siang. Yang Kami dari subkelompok 1, kelas A94, kelompok 4, yang pada hari ini ada saya sendiri, Riza Safifa, kemudian ditemani dengan Korina Dwi Mareta, Salwa Anum Yudayani, Dinda Nur Adha, dan juga Muhammad Iqbal. Salam semuanya. Hai. Oke, pada siang hari ini kami berkumpul di sini untuk membicarakan dan juga berdiskusi mengenai aksi nyata berakhlak, studi praktik terbaik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai bentuk penerapan core value ASN sesuai pada agenda 2 Latsar CPNS ini. Sebelumnya kami telah melakukan diskusi, melakukan riset dan mencari referensi yang kemudian membuahkan hasil kesepakatan untuk memilih Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang umum dikenal sebagai Damkar. Alasan kami memilih Damkar karena instansi ini memiliki tugas yang dekat dengan masyarakat dan juga penerapan nilai berakhlak yang terlihat secara nyata di lapangan. Juga ramainya masyarakat yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap Damkar dalam hal kesiapsiagaan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam banyak jenis kondisi darurat dan tidak cuma dalam hal kebakaran. Oke, untuk sebelum kita memulai diskusinya, saya persilakan kepada Salwa untuk memaparkan sedikit profil singkat dari Damkar. Kepada Salwa, silakan. Terima kasih Kak Riza sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang profil Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau rescue. Namun, saat ini peran Damkar tidak hanya terbatas pada memadamkan api. Mereka juga sering membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat, seperti evakuasi korban kecelakaan, penyelamatan hewan, hingga membantu warga yang mengalami kejadian tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa Damkar memiliki peran yang sangat luas dalam pelayanan publik dan menjadi garda terdepan dalam situasi krisis. Selain itu, Damkar juga menjadi sorotan positif di media sosial karena aksi-aksi mereka yang membantu masyarakat, bahkan dalam situasi yang tidak biasa. Oke, terima kasih Salwa. Jadi kita sudah tahu sedikit profil dan apa yang Damkar kerjakan ya. Selanjutnya kami akan masuk ke proses inti yaitu pembahasan atau pembedahan mengenai core value ASN yaitu berakhlak melalui praktis Damkar dalam melaksanakan tugas mereka. Kepada Dinda dipersilahkan untuk memulai. Baik, terima kasih Kak Ori atas kesempatannya. Saya akan mulai membahas bagaimana pemadam kebakaran mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Dari poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Damkar sendiri merupakan instansi yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu siap siaga selama 24 jam untuk merespon laporan dengan cepat tanpa memandang jenis kejadian maupun latar belakang masyarakat yang melapornya. Karena seperti yang kita ketahui, bahaya terjadi tanpa memandang waktu, tempat, maupun orang yang ditimpanya. Oke, berarti dari yang sudah sedikit Dinda sampaikan terlihat bahwa Damkar memiliki responsivitas dan juga dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya ya. Iya, betul banget Kak. Bahkan banyak kasus di mana Damkar membantu hal-hal di luar kebakaran, seperti mengevakuasi atau menangkap hewan liar, membuka pintu terkunci, hingga membantu warga yang kesulitan dalam hal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Damkar sangat dirasakan dan dipercaya oleh masyarakat yang ada di sekitar. Kalau misalnya dari sisi akuntabelnya gimana nih? Dalam sisi akuntabelnya, Damkar bekerja berdasarkan SOP yang jelas, Kak. Jadi setiap tindakan yang Damkar lakukan tuh selalu dicatat dan dilaporkan secara terstruktur. Hal ini penting agar setiap tindakan yang Damkar lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja ke depannya. Oke, terima kasih ya Dinda. Nah, selanjutnya untuk nilai kompeten. Saya mau nanya ke Salwa nih, kalau dari faktor kompetensi gimana sih kita bisa melihat hal tersebut dari Damkar nih?
Dalam hal kompetensi, petugas damkar dituntut memiliki kemampuan fisik dan teknis yang tinggi. Mereka rutin mengikuti pelatihan seperti simulasi kebakaran, teknik penyelamatan, serta penggunaan alat pemadam modern. Pun sebelum resmi menjadi anggota damkar, para calon anggota sudah dituntut untuk memiliki fisik yang bugar dan kesigapan tingkat tinggi. Berarti menjadi anggota damkar ini tentunya bukan pekerjaan yang sembarangan ya. Betul, Kak Oriza. Dibutuhkan keterampilan dan kesiapan mental yang tinggi agar dapat bekerja secara efektif dan aman karena pekerjaannya terlibat langsung dalam situasi yang berbahaya. Oke, terima kasih Dinda dan Salo untuk penjelasan 3 poin pertamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Corina yang akan memberitahu kita mengenai nilai harmonis dari damkar nih. Silahkan Corina. Oke, terima kasih ya, Oriza. Jadi nilai selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah harmonis. Damkar berorientasi pada kerjasama dalam tim. Di situasi darurat, setiap anggota harus saling percaya, saling mendukung, dan juga berkomunikasi dengan baik. Karena keharmonisan antar sesama anggota tim dapat memunculkan rasa bonding dan solidaritas, sehingga meningkatkan presentase efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan membantu masyarakat. Kalau nilai loyal, apa yang bisa kita lihat dari nilai loyalitas mereka? Kalau nilai loyal yang terlihat pada petugas damkar itu, mereka siap bertugas kapan saja, di mana saja, bahkan dalam kondisi berbahaya. Mereka mengutamakan keselamatan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tugas dan negara. Oke, terima kasih Corina. Nah, kalau nilai adaptif damkar menurut Bang Iqbal gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sangat menarik dan juga cukup penting untuk kita bahas bersama. Tapi saya coba untuk menjawab secara singkat dari sudut pandang saya. Menurut saya nilai adaptif damkar itu sebenarnya terlihat dari bagaimana damkar menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berbeda di lapangan. Setiap kejadian itu kan tidak pernah sama. Kadang menghadapi kebakaran di pemukiman padat, kadang di gedung tinggi. Dari situ, damkar dituntut untuk tidak kaku dan bisa membaca keadaan dengan cepat. Mereka juga memanfaatkan teknologi dan peralatan modern untuk meningkatkan efektivitas kerja. Oke, berarti mereka harus dituntut selalu cepat tanggap, cepat berpikir, dan juga berpikir kritis untuk menyesuaikan tindakan apa yang harus mereka ambil berdasarkan situasinya, gitu ya Bang Iqbal? Ya, betul sekali. Kalau yang terakhir nih, poin yang terakhir dari nilai kolaboratif dalam menjalankan tugasnya, gimana cara damkar menunjukkan hal tersebut? Kalau damkar tidak bekerja sendiri untuk memaksimalkan hasil yang lebih baik kan. Seperti yang kita tahu, setiap instansi itu telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Damkar bertugas dalam penyelamatan dan evakuasi, namun banyak hal-hal lain yang berada di luar kuasa damkar, sehingga dibutuhkan nilai kolaborasi untuk instansi lain sesuai dengan peran yang dibutuhkan di lapangan. Karena penanganan darurat membutuhkan koordinasi yang cepat dan tepat agar hasilnya maksimal. Oke, berarti umumnya damkar itu bekerja sama seperti pihak kepolisian, tenaga medis, dan juga BPBD ya dalam menangani situasi-situasi tersebut. Oke, terima kasih penjelasannya mengenai pemaparan nilai-nilai core value ASN yang telah diimplementasikan secara nyata oleh damkar. Kalau boleh, apakah menurut rekan-rekan, bolehkah disimpulkan kembali kenapa menurut rekan-rekan damkar ini menjadi salah satu instansi yang menerapkan core value ASN-nya dengan nyata? Apa sih yang membuat mereka sangat terlihat dalam hal tersebut? Jadi alasan utama kami adalah karena damkar menunjukkan penerapan nilai berakhlak secara nyata dan terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mau menambahkan untuk nilai-nilai seperti pelayanan, loyalitas, serta kerjasama tidak hanya menjadi teori di damkar ini, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Nah,
Dari hasil diskusi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan merupakan contoh nyata instansi pemerintah yang berhasil menerapkan nilai berakhlak secara keseluruhan. Melalui pelayanan yang cepat, kerjasama tim yang kuat, serta dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat, Damkar mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Kemudian, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung pada hari ini untuk mendiskusikan dan membicarakan mengenai implementasi secara nyata yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas mereka. Dan semoga dari hasil diskusi ini juga dapat menjadi inspirasi dan renungan bagi kita agar dapat meningkatkan penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja secara lebih nyata. Terima kasih dan sampai jumpa.